aku yang besar itu yang SMA dulu waktu masih SMP, gara-gara dia apa sih, jual barang KW dibilang ori gitu, aku maki-maki gitu. Aku langsung bilang, "Nggak boleh ya kayak gitu ya," kayak gitu. "Nggak boleh, itu lagi teman mami kamu bilang itu barang ori, barang KW, gini, nggak boleh kamu kayak gitu." Jadi gue sampai udah 1 tahun tuh tahu banget bahwa nomor satu yang mereka mereka kayak OCD kayak aku juga. Bukan OCD sih, mungkin aku OCD atau enggak, aku nggak tahu sih. Cuma kayak anakku tahu nomor satu di hidup mereka tidak boleh merepotkan orang. Sampai akhirnya anakku merepotkan aku. Kayak misalnya mau jajan nggak bilang sama aku, sampai kelaparan atau apa. Jadi aku bilang, bukan begitu ya. Aku bilang, jadi kalau kamu mau apa, kamu tuh bilang sama mami, mau bayar apartemen kayak, mau beli apa kayak, bilang gitu loh. Jangan nggak bilang, ini mamamu, tempat kamu cari uang, aku tempatnya. Jadi jangan kayak gitu. Si Michelle tuh terutama yang kayak gitu. Michelle orangnya nggak mau repotin orang. Rachel juga gitu sampai sekarang. Jadi mereka sampai sekarang kantuin aku. Untuk hal itu mungkin nanti aku bahasnya karena aku lagi kayak masa tenang dulu deh, karena ini kayaknya aku lagi belum no komen dulu tentang hal ini. Mungkin nanti aku bakal komen dengan hal ini, tapi nggak sekarang, mungkin nanti, agak nantian. Nanti aja yang bahas Michelle ya, soalnya aku lagi ini dulu, calm down dulu nih tentang Michelle, jangan sampai aku salah ngomong gitu, soalnya kan ini menyangkut. No comment. Dia itu sangat mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngonten gitu, itu kayak ngonten doang sih gitu, biar lucu aja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti sih maksudnya dia itu bikin kayak gitu apa. Jadi aku mungkin dia ngonten doang kali, atau mungkin dia marah-marah beneran. Aku juga kurang tahu sih, tapi aku menganggapnya itu hanya lelucon aja gitu. Tapi kalau di belakang itu justru Arya yang support system nomor satu di Pingkan gitu. Dan aku bersyukur banget punya suami yang sayang sama aku, yang dia nggak mau kondo kok, dia kerja dia kasih makan aku tiap hari, uang juga aku boleh pakai uang dia gitu. Jadi normalnya suami aja sih itu dia. Bahkan dia yang support aku konser ini, dia yang support malahan. Kadang-kadang dia bantu jaga anak gitu. Kalau lagi konten mah gak usah didengar, itu mah cuma film aja sih, cuma gimmick aja. Boleh kok aku pakai duitnya dia. Kalau dia enggak kok, enggak mau kondo kok, dia kerja. Dia iya, aku sempet nanya ke anak aku kemarin, kayak, kamu yang anak besar gitu, yang paling anak utama nomor 21, kamu aku nggak pernah sih nanya ini, karena aku udah tahu mereka fine banget dengan mamahnya kayak gini tuh. Mereka udah terbiasa. Dari aku tuh kan tukang pisang goreng, yang naruh-naruh pisang goreng di warung-warung itu 2000-an. Terus aku tukang sop keliling, aku juga tukang laundry kan, yang ngambil pakaian kotor orang, tukang spray juga aku dulu jualan spray. Jadi anak aku udah terlahir dari mamanya yang susah gitu. Jadi mereka, mamanya jam 4 pagi antar-antar kue, kehujanan, hamil-hamil, cari uang, dapat 10.000, beli beras cuma setengah liter, nggak makan. Kalau mau makan itu tunggu mamanya dapat uang dulu dari jualan pisang goreng. Nah, anakku udah terbentuk seperti itu dari 13 tahun yang lalu. Jadi mereka nggak apa-apa, tapi aku tetap nanya ke mereka. Kemarin kan aku nanya sama anak besar aku iseng aja gitu ya nanya ya, takutnya aku kan sampai guling-gulingan di aspal. Aku bilangin, nak, kamu malu gak sih punya mama kayak mami gitu? Terus dia jawabnya, kenapa? Nggak apa-apa. Aku mah udah biasa, mamaku kan emang begitu. Bagus kok, mamaku pintar cari uangnya. Terus mamaku emang hebat sih gitu. Jadi oh ya udah, aku cuma takut aja kalau kamu itu ngelihat mami kamu kok kayak gitu banget, takutnya kamu malu. Enggak, aku udah biasa kok. Ini Rachel. Kalau Michelle, makanya aku kaget dengan berita Michelle ngomong kayak gitu. Tapi memang aku lebih, dua-duanya dekat, tapi kalau lebih dekat banget Rachel, aku lebih dekat banget daripada Michelle gitu. Tapi Michelle juga dekat banget juga. Juga
hidupnya anak aku itu makanannya bagus-bagus, mahal-mahal. Terus anak aku dikasih mobilnya satu-satu semuanya. Mobilnya ya oke-oke semuanya. Nggak ya, terus asuransi, pokoknya semuanya tuh anak aku bagus-bagus. Nah, di situ beratnya, itu beratnya di situ. Aku nggak ngasih anakku yang nggak bagus, aku ngasihnya itu yang premium semuanya. Dagingnya, ayamnya, sayurnya, itu susunya, itu yang premium. Bahkan sayangnya bukan cuma uangnya aja, bahkan family time aku kasih waktunya yang punya waktu buat anak gitu. Jadi ditambah aku lagi membangun aku yang donat, yang konveksi, supaya kalau aku berhenti bekerja, supaya ketika aku ngamen, aku itu udah bangun tidur itu udah kayak semua orang yang punya usaha, kayak punya mereka bangun tidur udah punya uang 100 juta di saldo sebelum mereka kerja. Nah, aku pengen kayak gitu, gitu. Nah, jadi sebelum bangun tidur, aku lagi ngamen, aku sedang menyiapkan 3 bulan lagi dari sekarang itu terjadi gitu. Aku sedang menyiapkan itu. Nantinya, jadi dimanapun misalnya aku lagi tur ke seluruh dunia sama Beyonce, sama Blackpink, usaha aku juga lagi jalan ribuan toko di seluruh dunia. Toko itu juga sedang bikin uang. Jadi aku menghasilkan uang, maka harus keras 3 kali daripada orang lain karena aku mau memberhentikan diri aku untuk bekerja supaya aku bisa main sama anak-anak 24 jam nemenin mereka. Nah, sekali lagi untuk Misha nanti aja ngomongnya, soalnya aku belum siapin kata-katanya. Takutnya nanti malah memanaskan kondisinya. Jadi anakku minta minta bantuannya aja buat semuanya supaya aku diberikan kekuatan untuk sabar, dan anakku juga Michelle diberikan kekuatan juga untuk menjadi anak yang tambah keren lagi. Aku tahu Michelle orang pintar, orang baik, dan aku tahu mungkin niatnya juga nggak seperti itu. Mungkin dia baik aja niatnya gitu. Ya nanti aja ngomong Michelle-nya, soalnya aku belum bisa lagi, masih shock masalah Michelle, jadi aku takutnya aku tantrum nanti. Buat anak-anak dulu yang mau aku sampaikan, tetap menjadi anak-anak yang nggak sombong, itu nomor satu. Makasih udah ngertiin mamanya kerja capek-capek, dan makasih udah jadi anak-anak yang pintar. Buat Luke, Ebi, Lala, jangan sering berantem, bikin pusing mami. Kalau punya guguk, diambil nya, terus harus disiplin. Jangan mentang-mentang mami udah bisa cari uang, terus kamu jadinya nggak mau jadi orang sombong. Harus terus belajar. Jangan dengar kata teman-teman kamu di sekolah, kalau mama kamu gini, kamu gini. Kamu harus jadi pribadi yang seperti mami, yang kuat mental. Dimanapun kita berada pasti kita nemuin semuanya yang kurang baik, tapi kita harus tetap fokus dengan tujuan kita.